Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Ramadhani dengan NIM channel 24022. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hukum perjanjian MOU dan e-kontrak. Perkembangan teknologi dan globalisasi telah mendorong perubahan signifikan dalam praktik hukum perjanjian di Indonesia. Dari bentuk perjanjian konvensional yang memerlukan tanda tangan basah hingga Memorandum of Understanding MOU yang bersifat lebih fleksibel, dan kini e-kontrak yang dilakukan secara elektronik. Perubahan ini menimbulkan berbagai pertanyaan dan tantangan hukum yang perlu dianalisis secara mendalam. Selanjutnya ada pengertian hukum perjanjian. Salah satu bentuk hukum yang berperan nyata dan penting bagi kehidupan masyarakat adalah hukum perjanjian. Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu overeenkomst, dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah kontrak. Perjanjian dirumuskan dalam pasal 1313 KUH Perdata yang menentukan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Hukum perjanjian merupakan hukum yang terbentuk akibat adanya suatu pihak yang mengikat dirinya kepada pihak lain. Atau dapat juga dikatakan hukum perjanjian adalah suatu hukum yang terbentuk akibat seseorang yang berjanji kepada orang lain untuk melakukan suatu hal. Selanjutnya ada syarat sahnya perjanjian. Syarat sahnya perjanjian dapat dilihat dalam hukum Eropa kontinental, yaitu yang diatur di dalam pasal 1320 KUH Perdata. Pasal tersebut menentukan 4 syarat sahnya perjanjian, yaitu persetujuan para pihak. Perjanjian berarti ada kesepakatan sukarela antara para pihak tentang hal-hal terpenting yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal ini, harus ada komitmen bebas antara para pihak, di mana persetujuan dapat dinyatakan secara tegas atau diam-diam. Bebas di sini berarti bebas dari kontrol, paksaan, dan penipuan. Namun perjanjian berakhir menurut pasal 1321 KUH Perdata jika perjanjian didasarkan pada kelalaian, paksaan, atau niat curang. Selanjutnya, ada kompetensi para pihak. Menurut pasal 1329 KUH Perdata, siapapun pada prinsipnya dapat mengakhiri kontrak kecuali mereka ditemukan tidak kompeten secara hukum. Yang ketiga, tentang masalah tertentu. Hal-hal tertentu berarti apa yang telah disepakati hak dan kewajiban kedua belah pihak. Sekurang-kurangnya jenis barang yang terkait dengan kontrak ditentukan dan itu adalah barang yang dapat diperjualbelikan. Untuk alasan halal, karena isi akad itu sendiri yang menggambarkan tujuan yang dicapai oleh para pihak adalah sah secara hukum. Isi perjanjian tidak melanggar hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum. Selanjutnya, ada materi tentang e-kontrak. E-kontrak atau kontrak elektronik adalah perjanjian yang dibuat dan disepakati secara digital melalui sistem elektronik tanpa memerlukan pertemuan fisik antara para pihak. E-kontrak biasanya dibuat menggunakan media elektronik seperti email, situs web, aplikasi, dan platform digital lainnya, di mana proses persetujuan dilakukan dengan tanda tangan digital, klik persetujuan, atau metode autentikasi lainnya. Dalam sistem hukum, e-kontrak diakui sebagai bentuk perjanjian yang sah selama memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan umum, objek yang jelas, dan sebab yang halal. Selanjutnya ada perbandingan perjanjian konvensional MOU dan e-kontrak. Dari segi formalitas, perjanjian konvensional umumnya lebih formal, memerlukan tanda tangan basah, dan seringkali dibuat dalam bentuk tertulis. MOU relatif lebih sederhana dan fleksibel dalam format. E-kontrak dibuat secara elektronik menggunakan tanda tangan elektronik. Selanjutnya ada segi kekuatan mengikat. Perjanjian konvensional mengikat secara hukum jika memenuhi syarat sahnya perjanjian. MOU kekuatan mengikatnya tergantung pada maksud para pihak dan isi dokumen. Yang ketiga, dari segi pembuktian. Perjanjian konvensional pembuktian melalui dokumen fisik. MOU pembuktian melalui dokumen fisik dan keterangan para pihak. E-kontrak pembuktian melalui informasi elektronik atau dokumen elektronik. Yang keempat, dari segi efisiensi dan kecepatan. Perjanjian konvensional memerlukan waktu lebih lama untuk finalisasi. MOU relatif lebih cepat karena sifatnya yang pendahuluan. E-kontrak lebih cepat dan efisien karena dapat dibuat dan ditandatangani secara elektronik.
Baiklah, kesimpulannya adalah hukum perjanjian di Indonesia didasarkan pada KUH Perdata dengan 4 syarat sahnya perjanjian: kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Asas-asas yang penting seperti kebebasan berkontrak dan serpanda menjadi landasan dalam praktik hukum perjanjian. Umum sebagai perjanjian pendahuluan memiliki kedudukan yang unik. Kekuatan mengikatnya tergantung pada maksud para pihak dan isi dokumen. Jika memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut pasal 1320 KUH Perdata, MU dapat mengikat secara hukum. Baiklah, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.